Halo guys, welcome to the 7th chapter of Manecast. Let me introduce myself, nama gue Ganti Suma. Sekarang gue udah sama temen Gue Wilbert. Dan seperti kalian ketahui, Manecast bulan ini itu benar-benar beda. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa bulan Oktober itu identik dengan bulan Halloween. Ya, betul banget. Di spesial episode kali ini bakal ada kaitannya sama Halloween. Nah, kalian sering dengerin kan kalau misalnya di sekolah itu sering terjadi cerita-cerita mistis. Iya, gue inget banget tuh dulu kelas sekolah gue nih, katanya dulu bekas rumah sakit, dan kelas gue ini dulu bekas kamar mayatnya. Banyak banget cerita mistis di sana. Tapi nggak cuma di sekolah aja, kalau misalnya di kampus itu juga benar-benar banyak banget cerita mistis yang serem-serem guys. Ya, kita udah bawain beberapa cerita dari mahasiswa Unpar nih guys. Oke, so kalian semua stay tune. Dan episode kali ini tuh bakal menarik banget karena kita bakal ceritain kejadian mistis yang kalian belum ketahui. Sekarang aku udah ada di Connecting Bridge, penghubung antara gedung 9 sama gedung 10, dan di sini adalah tempat cerita pertama kita. Nah, jadi cerita yang pertama itu tuh datang dari Raffi, Fakultas Manajemen 19 nih, Be. Nah, jadi ceritanya tuh awalnya dia lagi ada bonding sama Kating. Terus kegiatan itu tuh cuma untuk sharing sama berbagi pengalaman seputar kegiatan kuliah. Nah, awalnya kegiatan yang dilakuin sama Raffi itu dilakuin di SB Gedung 9. Ya, terus ternyata kegiatan ini tuh dibagi lagi, dipecah, dan kebetulan Raffi tuh ada di sini di Connecting Bridge, Gedung 10 dan 9. Nah, awalnya Raffi itu dia ngerasa ngantuk banget nih untuk merhatiin Katingnya, cuman dia itu harus banget untuk merhatiin Katingnya karena dia takut diomel sama Katingnya. Singkat cerita, waktu Raffi ngadep ke sana, Connecting Bridge antara 9 dan 10, Raffi tiba-tiba ngelihat sosok wanita, kulitnya putih, badannya lesu, rambutnya panjang, senyum ke arah dia sambil jalan ke gedung 9. Terus Raffi gak berani untuk ngelihat lagi ke arah gedung 9. Waktu Raffi ngelihat ke arah gedung 9, dia ngerasa ketakutan banget, dan abis itu dia menoleh pandangannya ke pandangan yang lain. Dan setelah itu dia ngebalikin lagi pandangannya ke arah gedung 9. Wanita itu udah gak ada, dan saking seremnya dia memutuskan untuk diam dan memilih pulang bersama teman-temannya. Itu akhir dari cerita yang pertama. Gimana, Be? Oke, jujur cerita ini benar-benar serem banget ya. Apalagi kita sebagai jurusan manajemen kuliah di Gedung 9. Oke, stay tune karena kita mau ceritain cerita yang gak kalah serem. Oke guys, jadi kita berada di lokasi kedua, lokasi di mana mahasiswa arsitektur itu membuat karya-karyanya. Jadi kita mendapatkan cerita dari Joel, jurusan arsitek angkatan 2020. Jadi kejadiannya itu waktu hari Jumat sore, di mana dia tuh lagi bersama teman-temannya mengerjakan tugas. Nah, dia tuh nggak hanya sendiri, tapi dia tuh bersama dengan 4 teman lainnya. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk bersama satu temannya menyender ke tembok, dan 3 teman lainnya itu berkeliling menghadap ke mereka semua. Karena mereka sudah mengerjakan tugas yang sangat lama, yaitu dari jam 3 sampai jam 5, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Dan dia pun bercoba untuk membuka Instagram, dan saat itu dia menemukan meme yang sangat lucu.
Akhirnya dia berusaha untuk memberikan meme tersebut kepada teman-temannya. Saat dia dongak, ternyata dia melihat sosok wanita berdiri tegak di belakang ketiga temannya. Akhirnya dia pun panik, namun tuh dia tuh tetap stay calm dan tetap fokus dan melihat kembali kepada HP-nya. Tapi karena dia ketakutan, akhirnya dia menanyakan kepada teman sebelahnya yang duduk bersandar ke tembok. Dia bertanya apakah dia melihat sosok tersebut. Namun temannya tersebut tidak melihat dan menceritakan bahwa sosok yang dilihat itu adalah sosok hantu. Awalnya dia pun gak percaya, namun akhirnya pun dia pun takut, dan sosok tersebut adalah Clara. Banyak orang yang telah melihat sosok tersebut, dan dia di saat tertentu dia itu suka menampakkan diri seakan sedang menggambar di meja gambarnya. Namun tidak ada yang bisa melihat mukanya karena sosok Clara itu hanya menunjukkan rambut dan pinggangnya. Dan ternyata usut punya usut, itu tuh adalah kasus dari Clara, mahasiswa arsitektur angkatan 80, di mana dia tuh sedang mengerjakan tugas akhirnya hingga larut malam. Saat itu hendak dia itu ingin pergi makan di depan warung depan Unpar, namun takdir berkata lain, dia pun ketabrak mobil yang sedang berlaju dan Clara pun dinyatakan meninggal di tempat. Penampakan Clara itu sering terlihat oleh mahasiswa Unpar, khususnya itu oleh mahasiswa arsitek. Namun jangan takut, hantu Clara itu tidak mengganggu. Sekarang kita udah ada di lokasi ketiga, yaitu di pohon depan Fakultas Hukum. Jadi cerita yang kali ini tuh ceritanya udah legenda banget. Maksudnya tuh udah banyak banget orang yang ngalami peristiwa ini. Dan sekarang kita dapat cerita dari salah satu orang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita panggil aja X. Jadi cerita ini tuh dimulai ketika X lagi kuliah seperti biasanya. Namun X ini ngerasa pada hari itu dia merasa berbeda dengan hari biasanya, di mana Fakultas Hukum ini biasanya tuh rame banget dan penuh sama mahasiswa, tapi beda banget sama hari itu. Gak lama X ngerasain ada yang beda di hari itu. Temennya itu bisikin ke dia untuk nemenin dia ngerjain tugas. Pada hari itu X ngerasa ada yang ganjil untuk bilang iya sama temennya, cuman dia nggak enak juga karena temennya itu adalah teman baiknya X. Dan akhirnya dia mengiyakan ajakannya untuk nemenin dia ngerjain tugas itu. Long story short nih Be, abis mereka beres kelas, mereka tuh memutuskan untuk duduk di pohon depan Fakultas Hukum. Dan mereka tuh ngerasa pada saat itu tuh emang udah nggak beres aja gitu, ada yang beda sama hari-hari sebelumnya. Kayak misalnya mereka tuh ngerasa lebih sepi sama lebih gelap aja kayak biasanya. Habis itu waktu menunjukkan sekitar pukul 9, si X ini ngerasa bosen dan akhirnya dia mau nyoba nyanyiin lagu favoritnya dia. Gak lama waktu pas dia nyanyiin favoritnya dia, tiba-tiba ada angin nabrak dia dan dia berhenti karena dia ngerasa ada satu suara yang ngikutin suaranya dia. Akhirnya X sama temennya nyari sumber suara tersebut dan mereka memberanikan diri untuk melihat ke arah atas. Dan setelah mereka ngelihat ke arah atas, mereka berdua ngelihat ada sosok wanita sambil wanita tersebut nyanyi sambil lihat ke arah mereka berdua melotot gitu. Dan akhirnya si X ini dan temennya lari ketakutan. Itu akhir cerita dari cerita ketiga. Gimana menurut lo, Be? Oke guys, jadi sekarang kita berada di lokasi keempat, yaitu lokasi di tangga darurat. Namun karena posisinya udah sangat malam, tangga darurat sudah ditutup. Jadi selanjutnya kita akan men-shoot di sini. Oke, untuk cerita yang keempat ini, cerita ini datang dari anonim angkatan 18.
Namun cerita ini tuh bukan dari personal dia, melainkan dia tuh menerapkan dari cutting-cuttingnya. Konon katanya di tangga darurat gedung 9 itu terdapat hal-hal mistis nih. Nah ceritanya itu biasanya lebih menakutkan kalau lagi musim hujan. Kayak sekarang ini kan lagi musim hujan. Iya sih. Agak ngeri juga ya. Iya. Nah kalau udah sore dan posisinya lagi hujan itu, di tangga darurat itu biasa ada tampias. Ada tampias sembari air yang turun karena hujan tersebut. Nah kalau misalnya udah hujan pasti suasananya itu makin sangat Serem sih. mengerikan Iya, gitu gak sih kan? iya, Nah setuju sih. ternyata beberapa orang itu pernah melihat ada sosok jubah hitam yang berdiri di pojokan kan? Gitu ya. Betul. Hal tersebut sangat mistis. Jadi buat kalian yang suka diam-diam di gedung 9, better kalian hati-hati, siapa tahu jubah hitam itu mendatangi kalian. Ternyata serem banget ya cerita-ceritanya, Be. Iya, jujur serem banget sih. Tapi bukan berarti kalau misalnya Unpar itu adalah kampus horor ya guys. Karena banyak juga yang gak diganggu sama yang gak jumpa sama makhluk halus. Nah karena aku sendiri pun juga gak pernah dijumpain sama makhluk halus. Jadi santuy aja, apalagi kan kita pulangnya siang ya. Bener banget, aku juga sebenarnya dengar cerita-cerita kayak gini tuh dari mulut ke mulut aja sih. Dan lagian mereka tuh sebenarnya ada di mana-mana sih, Be, bukan cuma di Unpar. Betul, jadi gak apa-apa, santai aja. Kayaknya segitu aja cerita episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Menekes sampai akhir. Dan hati-hati buat kalian, siapa tahu mereka tuh ada di antara kalian. Betul, thank you semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you on another chapter.